Kemudian kita masuk ke namanya itu fungsi inverse atau fungsi balikan. Kalau kita punya ini adalah fungsi f, maka kita bisa tuliskan kan di sebelumnya f1 adalah 2, f2 berarti adalah 5, F3 itu adalah 2. Itu adalah fungsi yang sebelumnya kita sudah belajar. Nah, kalau kita mau menuliskan dalam bentuk fungsi inverse adalah fungsi kebalikan, fungsi yang balikin dia ke semula. Itu pengertian yang pertama. Dari sini mau ke sini itu menggunakan fungsi inverse. Jadi kalau misalkan kita tulis F inverse, ini sekarang akan menjadi domain daripada F inverse. Kalau yang ini itu kan adalah domain daripada fungsi f. Ini adalah range daripada fungsi f. Jadi domain daripada fungsi f itu adalah range daripada fungsi f inverse. Yang ini adalah range-nya kalau kita berbicara tentang fungsi f inverse. Jadi f inverse-nya kita bisa tulis f inverse dari 2 berapa? Ya kita tinggal lihat arah panahnya tinggal dibalik dari 2 mau ke yang sebaliknya. Berarti hasilnya adalah 3. Kalau kita tulisin F inverse daripada 4 berapa yo? F inverse daripada 4 berarti balikan daripada 4. Berarti hasilnya adalah 1. F inverse daripada 5 berapa? F inverse daripada 5 ya kita bisa lihat dari diagram panah nilainya adalah 2. Atau kita tinggal lihat. Berarti dari sini inverse-nya itu adalah ini. Ini inverse-nya adalah ini. 2 ini inverse-nya adalah 3 ini. Nah, itu inverse. Jadi kalau misalkan kita tulis ini adalah fungsi f, ini f-nya, berarti ini adalah f inverse-nya. Kita bisa menuliskan f inverse daripada y, nilainya itu adalah x. Sama kayak seperti angka-angka yang tadi kan. Kalau kita punya panjang gimana? Ya sama aja. Kita punya kayak yang seperti ini. Saya mau tuliskan pakai warna berbeda. Misalkan saya pakai warna ini agak terang aja, hijau. Kalau kita mau ngebalik dari sini mau ke sini, berarti kan G inverse. Dari sini mau ke sini, berarti F inverse. Berarti G inverse kan dilakukan duluan. Jadi kalau misalkan kita mau tulis G inverse dilakukan duluan, terus kemudian baru F inverse. Misalnya kita ambil titik 10. Nah ini agak susah karena 10-nya lari ke 2 titik kan. Ini bukan fungsi satu-satu. Saya ambil angka yang gampang aja 20. Karena 20-nya ini kan cuma satu pasangan kan. Nah sekarang 20 arah panahnya sebaliknya. 20 berarti kemana? 20 hasilnya ke 5. Terus kemudian dari 5 kemana? Ya dari 5 dia hasilnya ke 2. Berarti hasilnya F inverse komposisi G inverse 20. Berarti hasilnya adalah 2. Nah itu tinggal arah panahnya dibalik aja. Itu pengertian yang pertama daripada fungsi inverse. Kemudian sekarang pengertian yang kedua, pengertian daripada fungsi inverse itu adalah suatu fungsi baru yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X kan adalah fungsi identitas. Kalau misalkan kita lihat daripada video tentang fungsi, kalau saya punya suatu fungsi, katakanlah gambarnya kayak seperti ini nih, ngawur nih saya nih. Ini adalah fungsi fx. Maka kalau misalkan kita mau mencari fungsi inverse, berarti adalah muncul suatu fungsi baru yang dia itu merupakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti koordinatnya di sini. Ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kira-kira hasil titiknya di sini. Kita cerminkan titik ini, tarik garis yang panjangnya kurang lebih sama, kira-kira di sini. Kita punya titik di sini, kalau misalkan kita bikin siku-siku dan kita tarik titik yang sama, kira-kira di sebelah sini. Kita punya titik di sini, kita tarik ke garis Y sama dengan X, kira-kira hasilnya adalah di sini. Dan seterusnya. Nah, kalau kita hubungkan titik-titik itu, nah ini adalah fungsi inverse-nya. Tuh, ini adalah fungsi inverse-nya. Supaya fungsi inverse ini supaya fx ini punya fungsi inverse, berarti ada syaratnya. Syaratnya adalah fungsi tersebut itu harus fungsi satu-satu, baru dia mempunyai fungsi inverse. Bagaimana fungsi satu-satu itu? Lihat di video sebelumnya tentang fungsi ya. Nah, dari situ kita bisa tahu apakah dia fungsi satu-satu atau bukan. Nah sekarang kita mencari fungsi inverse-nya.
Cara mencari fungsi inverse adalah nilai fx ini kan adalah sama dengan y. 2x tambah 5. Gampang, kita tinggal bikin jadi x sama dengan. Jadi dari y sama dengan, kita bikin jadi x sama dengan. Caranya adalah 5-nya tinggal dipindah dulu ke sebelah kiri. Berarti 2x sama dengan y kurangi 5. Terus kemudian kita tinggal tulis x itu berarti sama dengan y kurangi 5 per 2. Nah tadi kan kita punya fungsi kayak seperti ini kan. Kalau di sini itu adalah x, terus kemudian di sini adalah y, berarti kita bisa tuliskan fx itu sama dengan y. Nah, sementara kalau misalkan tulis kebalikannya dari sini mau ke sini, berarti kita bisa tuliskan f inverse y itu sama dengan x. Jadi ini kita bisa ganti. Ini adalah f inverse y. Ya kan? F inverse y sama dengan x kan? Nah, ini tetap y kurangi 5 per 2. Nah sekarang kalau ini saya ganti f inverse x, berarti kan hasilnya ini tinggal diganti x juga kan, x kurangi 5 per 2. Nah berarti kalau misalkan sudah ngerti, kita tinggal dari sini itu langsung ke sini, nggak usah lagi ditulis ini. Jelas ya? Sekarang kita coba fungsi yang lain, yaitu bentuknya adalah bentuk kuadrat. Jadi agak susah sedikit ya. Caranya adalah sama kayak tadi, dari y sama dengan kan fx itu adalah y, kita bikin jadi x sama dengan. Nah sekarang tapi masalahnya adalah bikin x sama dengan di sini itu agak susah karena di sini x-nya kan ada kesebar di 2 tempat. Jadi kita harus ingat lagi tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna. Lihat di bagian fungsi kuadrat ya, karena dengan begitu bisa caranya mencari kuadrat sempurnanya. Jadi caranya adalah kita harus bikin supaya x kuadratnya itu 1 dulu koefisiennya, yaitu dengan cara dibagi 2. Terus kemudian setelah dia itu dibagi 2, maka kita harus bikin angkanya ini pindah ke sebelah kanan. Berarti y min 2 per 2 ditambah dengan 2 sama dengan x kuadrat minus x. Nah sekarang kita harus bikin supaya dia itu kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna kalau kita ulang lagi, kuadrat sempurna itu bentuknya seperti ini. Kalau kita punya a plus b kuadrat, berarti adalah a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Jadi kalau misalkan kita punya x kuadrat, x ditambah sama 2, kalau kita kuadratin, hasilnya adalah x kuadrat plus 4x tambah 4. Kalau kita lihat pola, saya tulisin lagi sekali lagi, berarti x kuadrat minus 6x ditambah sama 9. Ini kalau mau ke sana itu dikali 2. Ini kalau mau ke sana itu kan dikuadratin. Nah sekarang kalau misalkan saya balik, x kuadrat ditambah sama 10x misalnya, ditambah sama kita nggak tahu angkanya berapa, dan kita mau nyari tahu yang sebelah kiri, ya berarti sama, dari sini mau ke sini berarti dibagi 2, tandanya berarti positif. Terus kemudian dari sini baru ke sana, nilainya adalah 25. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu adalah x kuadrat minus x? Ya saya tulis di sinilah, x kuadrat minus x, berarti yang di sebelah kiri dari sini mau ke sini berarti dibagi 2 dong, min setengah, kemudian dari sini baru ke sana, berarti ditambah sama 1/4. Kesimpulannya kita punya di sini x min setengah dikuadratin. Supaya dia bisa hasilnya seperti itu, berarti yang di sebelah kanan kan saya harus tambahin dengan 1/4, berarti di sebelah kiri juga harus kita tambahin 1/4 dong, baru bisa mereka bertiga ini hasilnya adalah yang ini, baru dia akan jadi kuadrat sempurna. Nah kemudian kita selesaiin yang di sebelah kiri, samain menyebut per 4, berarti kita punya 2y, ini adalah 8 karena ini kan per 1, ditambah sama 1, berarti kita punya 2y ditambah sama 9 per 4, sama dengan ini, x minus setengah dikuadratin. Nah sekarang kalau kita mau nyari tahu x nya, dia akan muncul akar, plus minus akar daripada 2y ditambah sama 9 per 4. Kemudian kita bikin supaya jadi x sama dengan setengah dipindah ke sebelah kanan, terus kemudian 4-nya ini juga bisa keluar dari akar, ini 2y tambah 9, kemudian baru kita tulis f inverse-nya itu adalah per 2-nya itu digabung jadi 1 aja karena sama-sama penyebutnya per 2, yang atas berarti ada plus minus akar y-nya diganti sama x. Nah itu adalah fungsi inverse-nya. Bagaimana kalau misalkan bentuknya adalah pecahan? Ya sama aja. Dari y sama dengan kita mau bikin jadi x sama dengan,
2x plus 3 dibagi sama 1 minus x, atau kalau misalkan kita ganti di sini adalah 2x ditambah sama 3 dibagi sama minus x tambah 1, terus kemudian kita kali silang. Ini kita kali silang ke sebelah kiri. Berarti hasilnya adalah minus x, saya tulis dulu ya, minus x tambah 1 dikali sama y, 2x ditambah sama 3 dikali 1 minus x y ditambah sama y sama dengan 2x ditambah sama 3, x nya dikumpulin jadi 1, angkanya dipindah ke sebelah kiri aja karena dia nanti akan muncul positif, y kali x, x nya difaktorin karena kan kita mau bikin jadi x sama dengan. Nah sekarang kalau misalkan kita mau nyari tahu x sama dengannya, berarti hasilnya adalah y minus 3 dibagi y tambah 2. Jadi kita bisa tulis fungsi inverse-nya adalah x dikurangi 3 dibagi sama x tambah 2. Mungkin beberapa anak, karena mungkin dia sudah dikasih tahu beberapa sumber, dia bisa mengerjakan dengan cara yang lebih cepat. Tapi sebenarnya itu bukan satu rahasia dan kita bisa cari sendiri. Misalnya kita bikin bentuk persamaannya adalah bentuk umum AX tambah B per CX tambah D. Nah sekarang kalau kita mau bikin fungsi inverse-nya, caranya sama, kita tinggal kali silang ke sana, berarti CXY ditambah sama DY sama dengan AX tambah B. Nah sekarang saya pindahkan tempat, CXY dikurangi AX sama dengan minus DY ditambah sama B. Kalau kita faktorin berarti kita punya CY dikurangi A sama dengan minus DY ditambah sama B. Kalau saya bikin X sama dengan, berarti adalah minus DY ditambah sama B dibagi sama CY dikurangi A. Berarti fungsi inverse-nya kita bisa tulis minus dx ditambah sama b dibagi sama cx dikurangi a, atau kita bisa ubah sedikit, dikali sama min 1 atas dan bawah, berarti adalah dx dikurangi b dibagi sama minus cx ditambah sama a. Nah hasilnya coba kita lihat. Kalau kita dari sini mau ke sini, sebenarnya yang kita bisa lakukan adalah, coba lihat, ini sama ini ditukar tempat, terus kemudian di minus, sementara yang posisi atas itu nggak berubah. Nih, B sama C nya ini nggak berubah kan? Ini tetap CX, tetap D, tapi ini posisinya berubah tempat. Ini sama ini tukar tempat terus minus. Atau kita bisa ngelihat juga dari sini mau ke sini, karena ini sama aja. Coba kita lihat, saya pakai pen warna berbeda. Saya tulis di sini deh, Y sama dengan AX ditambah sama B dibagi sama CX tambah D. Jadi posisinya adalah ini tukar tempat, ini sama ini tukar tempat, D-nya ke atas, A-nya ke bawah. Terus kemudian yang ini itu dikali minus, sama aja. Dan dia nanti akan hasilnya itu ya kelihatannya lebih cepat. Tapi sebenarnya ya asalnya dari rumus juga. Bagaimana sekarang kalau dia itu bentuknya ada akar-akaran? Ya sama prinsipnya. Dia dari Y sama dengan, kita bikin jadi X sama dengan, entah gimana caranya. Ya ini supaya bisa dicari X sama dengan, berarti dipangkatin 3. Kita pangkatkan 3 untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Berarti di sini akan muncul Y pangkat 3. 2x min 1. Ya pada prinsip ini kan kita tinggal cari tahu x sama dengan, ya tinggal dipindah ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi kita bisa tulis f inverse x nya sama dengan x pangkat 3 ditambah sama 1 per 2. Nggak terlalu susah kan? Bagaimana kalau sekarang dia bentuknya itu adalah bentuk pangkat? Ya bagaimana caranya supaya dia itu ngilangin pangkatnya? Kan variabelnya ada di atas. Dengan menggunakan logaritma, karena kan kita punya rumus logaritma. Kalau kita punya kayak gini, pangkatnya kan bisa pindah ke bawah. Ada sifat logaritma yang seperti itu kan. Saya tulis soalnya dulu, x kuadrat minus 3x min 1. Nah sekarang kita tambahkan logaritma. Sekalian aja logaritmanya diganti, karena kan kita punya identitas logaritma bahwa kalau dia a logaritma a kan nilainya sama dengan 1. Di sini kan ada angka 2, berarti kita bikin logaritma dengan basis 2. Jadi di sini 2 logaritma y, x kuadrat minus 3x min 1. Nah ini kan 2 logaritma 2-nya kan hilang.
Karena 2 logaritma 2-nya kan nilainya sama dengan 1. Nah, kemudian kita tinggal selesaiin ini. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya kuadrat sempurna lah, soalnya kan dia kan muncul di 2 tempat, x-nya. Jadi kita tinggal tuliskan, satunya saya pindah dulu ya, pindah ke sebelah sini. 2 logaritma y ditambah sama 1, di sini berarti ada x kuadrat minus 3x ditambah kita nggak tahu angkanya berapa. Tadi kan kuadrat sempurna apa ya? A ditambah sama B, kalau kita kuadratin berarti kan A kuadrat ditambah sama 2AB kan tambah B kuadrat. Saya ambil contoh nih, X minus 2, kalau misalkan kita kuadratin, saya ganti deh, X minus 6. Berarti kan X kuadrat minus 2X ditambah sama 12X ditambah sama 36 kan? Dari sini mau ke sini kan tadi dikali 2. Ini minus, ini 12. Jadi kalau misalkan kita punya sebaliknya, dibagi 2 dong. Ini mau ke sini, berarti dibagi 2. Jadi di sini adalah minus 3/2. Kemudian dari sini mau ke sana dikuadratin kan? 9/4. Jadi di sini kita punya X minus 3/2 kuadrat. Di sini adalah 9/4. Nah, di sini tambah 9/4. Tinggal tulis 2 logaritma Y ditambah dengan 4 tambah 9 berarti 13/4. Digabung jadi 1 boleh, dibiarin seperti itu juga boleh. Berarti kita tinggal tulis X minus 3/2 sama dengan plus minus akar dari 2 logaritma Y ditambah 13/4. 13/4-nya di luarnya Y ya. Sehingga kalau misalkan kita mau cari, saya pindahkan ke atas, X sama dengan 3/2 plus minus akar daripada itu, logaritma 2 logaritma Y ditambah dengan 3/4. Jadi fungsi inversnya ketemu. Fungsi inversnya sama dengan 3/2 plus minus akar daripada 2 logaritma X ditambah sama 3/4. Itu fungsi inversnya. Kemudian yang terakhir kita mau cari fungsi inverse daripada logaritma. Sama prinsipnya, dari Y sama dengan kita bikin jadi X sama dengan memanfaatkan sifat-sifat logaritma. 3 logaritma X ditambah sama 1 dibagi sama 2X tambah 3. Sifat logaritma yang mana yang kita manfaatin? Yaitu adalah sifat logaritma yang ini. A logaritma B sama dengan C, berarti B sama dengan A pangkat C. Jadi kita bisa tulis, kalau misalkan saya mau mirip-miripin seperti itu, saya pindah tempat dulu. 2X tambah 3-nya itu di sebelah kiri. Jadi kita tinggal tulis X tambah 1 dibagi sama 2X ditambah sama 3 sama dengan 3 pangkat Y. Prinsipnya sama, kita dari Y sama dengan dikali, dibikin supaya jadi X sama dengan 2X tambah 3, saya kaliin ya. Berarti 2 kali 3 pangkat Y dikali sama X ditambah sama 3 kali 3 pangkat Y, nanti digabung jadi 1. X-nya dikumpulin ke satu sisi, saya kumpulin di sisi sebelah kanan aja. X berarti di sini ada 2 dikali 3 pangkat Y, yang ini dipindah ke sebelah kanan ya. Berarti kan jadi minus. Terus kemudian satunya nggak pindah tempat, yang ini digabung jadi 1. Ini sama ini. Berarti minus 3 pangkat Y tambah 1. Ya. Kemudian kita tulis X sama dengan, berarti bentuknya jadi bagi 1 minus 3 pangkat Y tambah 1 dibagi dengan 2 kali 3 pangkat Y dikurangi 1. Ya kalau mau ditulis agak lebih mirip, atas dan bawah boleh. Ditambah sama 1 dibagi sama 3 pangkat Y dikurangi 1. Nah, kemudian baru kita tulisin fungsi inversnya itu apa? Minus 3 X plus 1 tambah 1 dibagi 2 3 pangkat X dikurangi 1. Itu adalah fungsi inversnya. Nah sekarang kita balik lagi ke pengertian daripada fungsi inverse. Tadi kan udah kan, fungsi inverse itu adalah fungsi balikan. Kalau kita lihat dari diagram panah, kalau kita ngelihat dari grafik, berarti adalah grafik baru yang didapatkan dari pencerminan grafik yang lama terhadap garis Y sama dengan X. Nah sekarang bagaimana dengan hasil daripada komposisi daripada inverse? Saya ngambil satu ya, fx-nya sama dengan 2x plus 5, saya ngambil itu. Fx sama dengan 2x plus 5. Terus kemudian tadi sudah didapatkan fungsi inversenya.
adalah X min 5 per 2. Saya tulis F inverse sama dengan X min 5 per 2. Coba cek dulu. Benar, fungsi soalnya udah benar, 2x plus 5. Nah, di sini kita punya catatan bahwa kalau kita komposisi F komposisi G misalnya, itu nggak sama dengan G komposisi F. Itu sama sekali nggak sama. Tapi kalau misalkan kita komposisi antara fungsi dengan fungsi inverse-nya, jadi F komposisi F inverse atau F inverse komposisi F, itu hasilnya sama, dan itu adalah fungsi identitas. Fungsi identitas tadi kan udah tahu. Fungsi identitas kita bisa lihat di video sebelumnya, yaitu adalah X, atau ini adalah Y sama dengan X. Ini fungsi identitas. Nah, kalau fungsi identitas ini, kalau kita komposisi dengan siapapun, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Jadi kita punya identitas komposisi dengan G atau G komposisi identitas, hasilnya adalah fungsi G itu sendiri. Untuk rumus inverse, kalau misalkan kita punya dua komposisi, ini F komposisi G inverse, kita bisa tuliskan G inverse komposisi F inverse X. Jadi dibalik. Atau kalau misalkan kita punya ada banyak F komposisi F komposisi G komposisi H inverse. Nah, ini kebalik semua. H inverse komposisi G inverse komposisi F inverse X. Nah, ini rumus-rumusnya untuk yang terkait sama inverse. Nah, sekarang pembuktiannya ya. Saya mau bikin untuk F komposisi F inverse. Berarti maksudnya F inverse-nya itu dimasukin ke fungsi F. F inverse-nya kita kan tahu X min 5 per 2. Nah, sekarang X min 5 per 2 kita masukin ke sini sebagai pengganti X di 2X plus 5. Jadi tinggal tulis X min 5 dibagi 2 ditambah sama 5. Nah, sekarang dikaliin, ini sama ini bisa dicoret ya. Jadi kita punya X min 5 ditambah sama 5. Nah, hasilnya adalah fungsi identitas kan. Bagaimana sekarang kalau misalkan saya balik F inverse komposisi F X? Ya sama aja. F inverse, F-nya kita tahu 2X plus 5. Saya pakai pen ganti aja. Ini kita tinggal gantiin ke fungsi F inverse. Berarti ini tinggal gantiin ke sini. Jadi tinggal tulis 2X ditambah sama 5 dikurangi 5, kan dia masih ada min 5-nya ini, dibagi sama 2. Ini kita bisa coret. 2X dibagi 2, hasilnya adalah X. Nah, itu kan fungsi identitas. Nah, sekarang saya coba nih GX. Saya punya GX misalnya adalah X kuadrat minus atau 3X kuadrat minus 5 gitu ya. GX kita komposisi dengan identitas. Ya sama aja kan. G identitas X, berarti GX identitas kan X. Ya berarti ya hasilnya ini juga 3X kuadrat minus 5. Kalau kita balik identitas komposisi G misalnya ya, G-nya kan kita sudah tahu, yaitu ini tinggal ganti identitas, G-nya kita tahu 3X kuadrat minus 5. Ya sekarang 3X kuadrat minus 5 kita ganti ke identitas kan, identitasnya kan X. Nah ini kan kita tinggal ganti ke sini. Ya sama lagi kan, 3X kuadrat minus 5 kan. Jadi sama aja. Itu adalah penjelasan untuk komposisi fungsi dan fungsi inverse. Semoga bisa lebih mengerti tentang arti daripada komposisi dan fungsi balikan atau fungsi inverse.